Ya memang. Perjanjian itu ada? Ya saya kebetulan ikut drafting lah perjanjian itu. Ya saya lihat tantangannya ada di situ. Yang buat juga itu lawyer. Ya Pak Sandi, namanya Pak Rik ya. Dulu komisaris utama dari Pasar Jaya. Waktu putaran pertama ya logistik juga susah. Yang punya logistik kan Sandi. Sandi kan banyak saham, likuiditas bagus. Ya ada perjanjian satu lagi yang ada di Pak Rik itu. Apa intinya apa? Isinya apa? Ya intinya kalau tidak salah itu perjanjian hutang piutang barangkali ya. Siapa berutang, siapa yang diutangi? Ya pasti yang punya duit memberikan hutang kepada yang tidak punya duit. Jadi Pak Sandi mengutangi Pak Anies? Kira-kira begitu, memberikan pinjaman kepada Pak Anies ya kan. Okay. Karena waktu itu kan putaran pertama kan, yang itu saya lihat. Berapa nilainya? Nilainya berapa ya? 50 miliar barangkali. 50 miliar? Ya. Oh, sudah lunas? Saya kira belum barangkali ya. Hutang piutang 50 miliar. Saya katakan di sini Geis Khalifah yang menyatakan, buka. Kalau ada terbuka benar masih ada hutangnya, per hari ini juga akan saya carikan dana 50 miliar untuk dibayar. Karena seluruh rakyat Indonesia akan membayarnya. Tapi buka. Jangan seperti ini. Kalau seperti ini terus kita mau bayar kemana? Hutangnya seperti apa? Buka aja suratnya. Dan saya janjikan, saya yang bicara Geis Khalifah, akan kita sama-sama lunasi. Tapi ada data validnya, bukan berdasarkan asumsi. Menurut saya karena itu perjanjiannya, saya mengarahkan sih supaya dari podcast itu ada podcast lanjutan, karena kalau misalnya bentuk fisiknya sendiri itu kan tentunya perjanjian yang ditandatangani tiga pihak, saya, Pak Prabowo dan Pak Anies, dan saat itu yang ngedraft dan ditulis tangan sendiri oleh Pak Fadlizon, dan tahu saya sekarang juga dipegang oleh Pak Dasko. Jadi nanti mungkin Pak Dasko atau Pak Fadli yang lebih berwenang memberikan keterangan, karena itu juga menyangkut ada sisi Pak Prabowo-nya dan Pak Anies. Setelah Anies Baswedan mengantongi tiket pemilihan presiden 2024 menyusul bergabungnya Partai Demokrat dan PKS dalam koalisi perubahan, membuat sejumlah pihak panik. Mereka seperti berlomba-lomba berupaya menjegal Anies Baswedan. Kepanikan tersebut juga memunculkan serangan dengan isu yang absurd dan mudah dipatahkan. Apalagi isu tersebut sebatas dilempar tanpa pernah disertai dengan bukti dan fakta yang sohe. Ibarat cerita persilatan dalam kisah Wiro Sableng, mereka keluarkan jurus kuyuk melempar buah yang dapat ditangkis dengan jurus membuka jendela menatap rembulan. Diawali oleh Sandiaga Salahuddin Uno yang melempar isu perjanjian Anies Baswedan dengan Prabowo Subianto. Sandiaga menyebut Anies ingkar janji jika maju Pilpres 2024. Karena Anies sudah berjanji di hadapan Prabowo tidak akan maju calon presiden jika Prabowo maju calon presiden. Isu janji ini kembali dikuatkan oleh Sufmi Dasko Ahmad, salah satu petinggi Partai Gerindra, untuk menguatkan image Anies Baswedan yang ingkar janji. Padahal perjanjian itu kaitannya pada Pilpres 2019, di mana Anies Baswedan berjanji tidak akan ikut berkompetisi untuk menghormati Prabowo yang sudah mendukungnya di Pilkada DKI 2017. Di samping juga Anies Baswedan ingin menunaikan tugasnya di DKI sampai tuntas 5 tahun. Isu perjanjian Anies dan Prabowo itu patah dengan mudah karena tidak ada korelasinya dengan kehendak rakyat yang menginginkan Anies maju di Pilpres 2024. Apalagi rakyat banyak di grassroots ternyata juga tidak peduli dengan isu yang dilempar Sandiaga Salahuddin Uno tersebut. Gagal menjatuhkan citra Anies Baswedan lewat isu perjanjian Anies Prabowo, serangan kembali dilancarkan. Kali ini isu yang dilempar adalah rumor Anies berutang pada Sandiaga Uno sebesar rupiah 50 miliar. Namun lagi-lagi isu dilempar tanpa bukti dan fakta.
Isu Anies utang pada Sandiaga Salahuddin Uno saat Pilkada 2017 itu seperti dongeng yang dibuat untuk menakut-nakuti anak kecil. Karena pada dasarnya tidak pernah ada Anies utang secara pribadi pada Sandiaga Uno sebesar 50 miliar untuk kebutuhan Pilkada 2017. Tidak ada dokumen tercatat yang menyatakan Anies berutang pada Sandiaga Uno. Kapan uang itu diserahkan atau lewat rekening mana uang tersebut dilancarkan. Bahkan Sandiaga Uno sendiri mengatakan di salah satu acara podcast bahwa semua uang yang dia keluarkan untuk Pilkada DKI 2017 itu adalah dana perjuangan, bukan utang. Belum lagi ketika didesak mana bukti kalau Anies Baswedan utang pada Sandiaga Uno, jawabannya ada sama si Fulan. Persis seperti saat dilempar isu perjanjian Anies Prabowo, saat ditanya mana bukti perjanjiannya selalu dijawab ada sama si Fulan. Sebenarnya isu utang ini dilempar tujuannya untuk menjatuhkan citra Anies Baswedan. Karena Anies dianggap sebagai calon presiden yang tidak punya uang sehingga tidak pantas didukung untuk maju Pilpres 2024. Namun justru dengan dilemparnya isu utang ini semakin menguatkan posisi Anies sebagai calon presiden yang tidak terjerat lingkaran setan oligarki yang selama ini mencengkram politik di Indonesia menjadi liberal dan transaksional. Rakyat semakin yakin bahwa Anies Baswedan adalah pilihan yang tepat untuk melanjutkan kepemimpinan nasional yang akan membawa Indonesia berdaulat dan berkeadilan sosial. Di lain itu, pendiri lembaga survei Kedai Kopi sekaligus rekan Anies saat bekerja di Universitas Paramadina, Henry Satrio alias Hensat, menyoroti adanya perjanjian politik antara Anies Baswedan Prabowo Subianto pada Pilkada DKI 2017 silam. Menyoal jika ada tawaran Pilpres di tahun 2019, mengutip dari yang disampaikan Anies kepada Hensat, ia menyebut Anies memang mendapat tawaran dari Prabowo untuk maju calon wakil presiden. Waktu itu 2019 Mas Anies memang dapat tawaran dari Pak Prabowo. Makanya kemudian ya kalau Pak Prabowo maju saya enggak mau maju. Namun terkait Pilpres 2024, Hensat mengatakan Anies sama sekali tak menyebut adanya perjanjian tertentu dengan Pak Prabowo. Namun lantaran saat itu masih menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta, Anies menjawab jika dirinya akan bertahan di DKI sebelum akhirnya berhenti.